Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada pesan dari Pak Jokowi ya, buat Rocky Gerung dan Refly Harun yang selalu berkomentar ya kan. Bahkan pernah disinggung Prabowo ya, yang selalu buat podcast, tapi macam tahu pikiran saya ya, macam dia yang paling tahu. Kali ini ada salam dari Pak Jokowi buat mereka yang selalu berkomentar, hari itu jalan tol salah, katanya nggak bisa dimakan. Sekarang dikasih makan gratis, salah juga. Ya kita lihat ya video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. SBY turun dari jabatannya karena SBY dinilai tidak menjalankan pemerintahan sesuai semangat Pancasila. Jokowi, presiden gagal, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi. Ada sesuatu yang menurut saya agak aneh nih. Yang dipersoalkan putusan konstitusi, ya. Kemudian yang di demo itu kan DPR. Tapi mengapa di sini sepertinya yang jadi target itu adalah Pak Jokowi? Kita lihat teriakan-teriakannya, yel-yelnya semuanya, spanduk-spanduknya kan turunkan Jokowi, kan caci maki terhadap keluarga Jokowi misalnya. Nah, ini kenapa bisa menggelinding sampai ke sana? Ya, pertama kalau saya melihatnya pesan-pesan yang muncul di media sosial dan di lapangan tuh sebenarnya cukup beragam. Sorotan kepada DPR bahkan kalau buat saya melihatnya lebih dominan sebetulnya, Bang. Karena ini kan MK versus DPR. Ya. Kalau disederhanakan ya kemarin. Walaupun ada juga yang ke Pak Jokowi. Tapi kalaupun ada ke Pak Jokowi, saya kira tidak mengherankan. Karena sebagai sebuah isu besar, ya, yang turun ke lapangan tentu juga beragam. Ada yang murni mau mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan DPR, cara revisi DPR ya. Tapi ada juga yang memang mau menembak Pak Jokowi. Karena memang permusuhan yang lama atau perbedaan ideologi yang sudah berjalan lama. Ya. Tidak tertutup kemungkinan itu. Dan itu kan biasa. Dalam setiap isu besar ada berbagai elemen yang turun ke lapangan. Mungkin ada mahasiswa di situ. Tapi juga tidak menutup adanya elemen-elemen, saya nggak sebut nama ya, kode apa, singkatan aja ya, elemen 01, 03, misalnya begitu. Ya, pendukung-pendukung partai politik lah. Atau 04 gitu, misalnya gitu, pendukung politik, gitu. Atau 05. Ya, Jadi ada banyak kelompok-kelompok yang memang turun ke lapangan, bergerak, ya, dan kemudian ya tampil dengan isunya masing-masing. Tetapi saya melihat isu yang dominan tetap adalah isu MK versus DPR. Buktinya apa? Begitu DPR menyatakan tidak lanjut, maka kemudian terjadi penurunan eskalasi yang sangat cepat. Ya. Jadi hari pertama demo, hari itu DPR menyatakan tidak melanjutkan revisi undang-undang, habis itu besok-besoknya udah nggak ada lagi. Gitu. Kebetulan juga kan setelah Jumat lalu hari ini Sabtu kan gitu kan, besok Minggu gitu. Jadi poin saya adalah begini, Bang, kalau yang dominan itu bukan isu pilkada, yang dominan itu bukan DPR, ini masih berlangsung terus nih, Bang, masih berlangsung terus. Karena itu saya tetap dengan tesis bahwa tema besarnya tetap MK versus DPR, tema besarnya tetap RUU pilkada dan bukan yang lain. Bahwasanya kemudian ada tembakan kepada Pak Jokowi, ya mumpung orang lagi ngelemparin batu, ya ikut juga ngelemparin gitu loh. Iya. Gitu. Kesempatan. Gitu. Dan dalam proses seperti ini kan terjadi yang namanya anonimitas. Dalam psikologi sosial, kenapa massa itu bisa beringas
bisa kejam terhadap manusia. Misalnya ada pelaku kejahatan, dipukulin, digebukin dengan kejam sampai mati. Karena ketika manusia itu berkumpul dalam jumlah yang besar, alias kerumunan, terjadi peleburan identitas individu. Yang lebih dominan adalah identitas kolektif. Dan dia bisa berlindung di balik identitas kolektif tadi itu. Itu yang disebut sebagai, bahkan orang nggak kelihatan gitu Bang. Itu yang namanya anonymity gitu. Nah, anonimitas dalam dunia pada hari ini, ya, kalau kita bicara gerakan, kita bicara public opini, itu semakin menemukan ruangnya dengan media sosial. Di media sosial orang tidak harus tampil dengan identitas asli. Bisa pakai akun, bukan akun palsu ya. Dia bisa akun palsu. Nama lain lah, samaran. Akun robot, alter ya, istilahnya akun alter. Dia bisa pakai nama yang bukan namanya sendiri. Nah, kalau orang sudah kehilangan anonimitas, dia nggak punya rasa tanggung jawab lagi. Jadi dia bebas saja mau ngomong apapun juga. Termasuk kata-kata yang paling kasar sekalipun, termasuk fitnah atau hoax. Hoax itu kan bisa terjadi karena ada mekanisme di media sosial membuat orang tuh bisa ngumpet dari identitas aslinya. Nah, karena itu tidak heran kalau kita bicara public opinion dalam konteks kemarin isu pilkada, ya kelompok-kelompok yang sebetulnya tidak langsung terkait kepentingannya dengan itu pun juga bisa ikut menunggangi lah istilahnya kan gitu ya, untuk menunggangi event, maksud saya menunggangi peristiwa, untuk kemudian juga mengangkat isu-isu yang buat mereka tuh penting, yang tentu saja salah satunya adalah ya ketidaksukaan kepada Pak Jokowi. Ya saya lihat kelompok-kelompok yang menyerang Pak Jokowi itu mengharapkan DPR tetap berhadapan dengan MK. Supaya target mereka tercapai kan? Ya. Rupanya kan tadi Mr. Kejut bilang, karena ini khususnya soal MK dan pilkada, dia menyurut sendiri ya. Betul. Ya, yang jelas kan per hari ini kalau kita bicara proyeksi politik selanjutnya, memang ya pendaftaran akan dilaksanakan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan PKPU yang sudah disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ada dua tesis pada hari ini. Akan terjadi perubahan besar pada konstelasi politik. Yang kedua ada perubahan tapi kecil saja. Saya termasuk mazhab yang kedua. Kenapa mazhab yang kedua? Pertama, perubahan terhadap pasal-pasal ini, khususnya mengenai ambang batas pencalonan, itu sudah di ujung proses pendaftaran. Nggak lama lagi kita pendaftaran, tanggal 27 udah pendaftaran. Hari ini kita tanggal berapa? 24 ya. Hari ini 24. Jadi tinggal 3 hari. Sehingga sebetulnya proses-proses politik, baik di pusat maupun di daerah, itu sudah mengerucut. Mendekati final ya? Mendekati final. Nah, kita ambil saja contoh PDI Perjuangan yang secara terbuka mengumumkan dukungan politik kepada para calon. Dari 3 gelombang mereka sudah masuk gelombang kedua. Gelombang pertama itu ada 306, gelombang kedua ada 169. Kalau di total 275 daerah. Dari total pilkada di seluruh Indonesia 445. Jumlah provinsi dan kabupaten kota sebetulnya 552. Tapi ada beberapa wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada kan. Misalnya semua kabupaten kota di Jakarta. Tambah 1 provinsi di Jogja. Jadi 552 dikurangin 7. Sehingga akhirnya 445. Nah, 545. Nah, 475 dibagi 545 itu saya udah hitung 87%. 545 dikurang 475, 70. Praktis tinggal kalau PDI Perjuangan ya. Tinggal 70 daerah yang belum memutuskan. Cuman memang kesannya bisa menjadi ramai atau bisa menjadi ramai. Karena di antara 70 yang belum putus itu ada DKI Jakarta. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.